Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pesan-pesan politik untuk bagian kedua, mengenai isi, konten, atau makna, atau ide-ide yang akan kita bagikan dalam pesan-pesan politik. Di bagian pertama sudah kita bahas bagaimana kita menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, atau tanda-tanda secara tepat di dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Maka pada video ini kita akan membahas isi pesan, ide-ide, gagasan-gagasan, atau konten yang akan kita bagikan kepada halayak. Karena antara simbol dan makna, antara tanda-tanda, lambang-lambang, dan ide-ide, gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara sekalian, pada bagian ini kita akan bahas apa saja ide-ide, gagasan-gagasan yang akan kita kemukakan, yang akan kita bagikan kepada halayak di dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan percakapan-percakapan politik, atau ketika kita mengakses berbagai media yang menyampaikan pesan-pesan politik, maka banyak sekali, sangat beragam ide-ide, gagasan-gagasan, isi berita, isi pesan yang akan kita dapatkan. Misalnya ada berita mengenai pelantikan seorang pejabat, ada penyuluhan, ada himbauan, ada edaran, ada diseminasi informasi dari instansi tertentu, ada pemaparan hasil survei, ada wawancara dengan para aktivis. Ini semua adalah pesan-pesan, konten yang dibagikan dalam sebuah komunikasi politik. Nah, tentu saja apapun yang menjadi objek forma dari ilmu politik yang disampaikan oleh para komunikator politik, maka itu semua masuk dalam konten, isi, atau ide-ide, gagasan-gagasan yang dibagikan dalam sebuah komunikasi politik. Nah, disinilah kita akan melihat apa saja yang menjadi ruang lingkup atau objek forma atau domain dari sebuah peristiwa politik, sehingga apa yang disampaikan oleh komunikator, baik itu politikus, profesional maupun aktivis, kepada halayak sesuai dengan bidang, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan tupoksi dari masing-masing para aktor ini, sebagai politikus, sebagai profesional, atau sebagai aktivis. Tentu konten, pesan-pesan yang disampaikan oleh setiap aktor ini, aktor pemerintah, para profesional, dan para aktivis ini beda-beda. Karena mereka mewakili peran yang berbeda. Walaupun kadangkala mereka akan berada pada satu kesamaan, namun mereka semua menjalankan fungsi dan peran yang berbeda. Untuk mengetahui bidang-bidang yang menjadi objek forma atau domain ilmu politik
yang akan ditransmisikan oleh para komunikator politik kepada halayak, kita akan melihat beberapa rujukan atau beberapa pendapat dari ahli. Ya, kita akan melihat di salah satu buku, ya, Ilmu Politik yang ditulis oleh Efrisa. Kita akan melihat di dalam buku ini disebutkan bidang-bidang politik yang dapat menjadi pesan-pesan atau konten di dalam sebuah pembicaraan politik. Misalnya yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo itu ada 5, ya, menyangkut teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan dan pendapat umum, hubungan internasional, dan pembangunan politik. Jadi ini bidang-bidang yang bisa kita komunikasikan sebagai seorang komunikator politik di dalam menyampaikan pesan-pesan kepada halayak. Pendapat yang lain misalnya dikemukakan oleh American Political Science Association bahwa pengajaran ilmu politik itu mencakup yang pertama pemerintahan nasional dan perbandingan pemerintahan, kemudian hukum dan hubungan internasional, administrasi negara, partai politik dan pendapat umum, hukum tata negara dan tata usaha negara, teori politik, politik dan pembuatan undang-undang, dan hubungan pemerintah dengan dunia usaha. Jadi, komunikator politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik menyangkut pemerintahan nasional, perbandingan pemerintahan, menyangkut administrasi negara, menyangkut teori politik, ya, hukum tata negara dan sebagainya, yang menjadi konten dari sebuah pembicaraan atau percakapan politik. Kemudian masih ada pendapat dari Conley dan kawan-kawan yang menyebut ada 9 bidang dalam ilmu politik, yaitu teori politik, partai-partai politik, administrasi, hubungan internasional dan politik internasional, organisasi internasional, pendapat umum dan propaganda, perbandingan pemerintahan, pemerintahan pusat dan daerah, hukum tata negara dan hukum internasional. Jadi apapun pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan bidang-bidang ini, itu dapat kita sebut sebagai konten pesan-pesan politik. Selanjutnya ada juga disebut dari Inu Kencana Syafi'i yang membagi ruang lingkup ilmu politik menjadi 7 cabang, yaitu bidang kebijaksanaan pemerintahan, bidang ekonomi politik, bidang sosiologi politik, bidang psikologi politik, bidang filsafat politik, bidang pelayanan politik, dan bidang aturan politik. Kita akan membahas secara singkat 7 bidang ini sebagai konten di dalam pesan-pesan politik. Yang pertama menyangkut kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah. Jadi saudara sekalian, apapun mengenai kebijakan pemerintah yang dikomunikasikan baik secara langsung maupun melalui media, itu semua adalah pesan-pesan politik. Seperti kenaikan harga BBM yang disampaikan oleh presiden, disampaikan oleh menteri, itu adalah pesan politik. Kemudian kebijakan mengenai vaksin, persyaratan vaksin untuk menggunakan transportasi udara. Ketika itu disampaikan oleh menteri atau oleh presiden, maka ini adalah pesan-pesan politik. Jadi segala kebijakan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota,
semua peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu semua adalah konten dari sebuah pesan-pesan politik. Jadi ketika itu disampaikan, maka ini adalah pesan-pesan politik. Ini yang pertama, bahwa pesan-pesan politik itu berisi peraturan-peraturan atau kebijakan atau kebijaksanaan pemerintahan. Yang kedua menyangkut ekonomi politik. Ya, ketika pihak pemerintah menjelaskan bagaimana ekonomi itu dikelola, misalnya pemberian BLT, misalnya pengalihan subsidi, itu semua adalah konten-konten dalam pesan-pesan politik. Bahkan seorang pengusaha yang mengeluhkan bagaimana tingginya biaya transportasi, tingginya harga-harga, itu juga adalah pesan-pesan politik yang berkaitan dengan ekonomi politik. Bahkan ketika masyarakat sedang memperbincangkan kenaikan harga sambil antri untuk mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah, itu juga ada pembicaraan politik. Jadi pesan politik dapat berupa pesan-pesan yang berkaitan dengan ekonomi politik. Ini adalah konten yang bisa dipercakapkan, yang bisa disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan ini juga menjadi bahan perbincangan di media. Akan terus menjadi perbincangan. Seperti kenaikan harga BBM, itu masih terus diperbincangkan. Baik oleh pihak pemerintah, pihak pengamat, pihak aktivis, yang difasilitasi oleh media, itu masih terus menjadi perbincangan. Ini adalah perbincangan politik. Yang ketiga, bidang sosiologi politik. Ini menyangkut bagaimana perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Adanya isu-isu, adanya kelompok-kelompok yang vokal bersuara, adanya kelompok-kelompok yang diam. Ini juga bisa menjadi konten di dalam pesan-pesan politik. Misalnya berita mengenai kondisi satu masyarakat ya dalam wilayah tertentu yang mengalami kemiskinan akibat adanya kebijakan kenaikan harga-harga, maka ini menyangkut sosiologi politik. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat itu dibahas, bagaimana kondisi masyarakat itu diperbincangkan oleh para pengamat, kemudian diperjuangkan oleh para aktivis, dan kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Ini adalah bagian-bagian dari percakapan politik, khususnya sosiologi politik. Yang keempat adalah bidang psikologi politik. Ini menyangkut bagaimana perasaan, bagaimana sikap dan tindakan masyarakat di dalam menyikapi atau dalam suatu peristiwa politik. Misalnya waktu kenaikan harga minyak goreng, maka itu terjadi shock, sehingga ibu-ibu antri membeli minyak goreng itu mulai subuh, ya, dengan antrian yang panjang. Ya, ini psikologi politik dengan adanya kenaikan harga itu. Boleh juga psikologi politik itu menyangkut bagaimana ketertarikan atau penolakan masyarakat terhadap calon tertentu, ya, sehingga terjadi
polarisasi dalam masyarakat. Misalnya dalam pemilihan presiden, ada yang memilih calon yang satu dan yang memilih calon yang lainnya. Sehingga psikologi masyarakat itu juga akan mengikuti pemilihan calon itu. Ini adalah bagian dari psikologi politik. Jadi ketika kita memperbincangkan bagaimana sikap reaksi masyarakat, kemudian itu dibahas oleh para ahli, para profesional, dibahas oleh para aktivis, dan kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Ini adalah semua perbincangan-perbincangan politik. Selanjutnya, yang kelima adalah etika politik. Etika politik menyangkut nilai-nilai, kesopanan, moralitas di dalam politik. Misalnya pada saat kampanye, kemudian ada yang menggunakan black campaign, kampanye hitam untuk menjatuhkan lawannya, maka ini tidak bisa dibenarkan menurut etika politik, atau membuat isu-isu yang tidak benar. Jadi pentingnya menekankan sebuah etika ketika pemilu kada, di mana para tokoh agama menekankan pentingnya kejujuran, pentingnya kedisiplinan, pentingnya amanah, pentingnya tanggung jawab yang disampaikan oleh para ahli, para pengamat, para aktivis. Maka ini semua adalah perbincangan-perbincangan politik. Dan siapapun yang menyampaikan pentingnya etika-etika politik itu menjadi komunikator politik. Ya, jadi ini luas sekali cakupan pesan-pesan politik yang bisa disampaikan dalam sebuah peristiwa atau komunikasi politik. Berikutnya, yang keenam adalah bidang pelayanan politik. Ya, menyangkut pelayanan. Ini banyak sekali juga mendapat sorotan dari masyarakat. Misalnya pada saat dikeluarkan kebijakan vaksin untuk perjalanan udara, maka untuk mendapatkan uji vaksinasi itu banyak dikeluhkan. Menyangkut masalah pembayaran, menyangkut masalah lamanya hasilnya baru bisa didapatkan. Ini menyangkut pelayanan. Begitu pula ketika ada bantuan misalnya dari pemerintah, maka prosedur pelayanan itu sering dikeluhkan. Lamanya antri, kemudian ada mungkin masyarakat yang belum terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan. Ini semua adalah pesan-pesan politik yang dikemukakan oleh profesional atau oleh aktivis yang masuk kategori pesan-pesan politik. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah aturan-aturan politik. Tentu saja aturan ini juga perlu menjadi perbincangan di kalangan para komunikator politik. Pentingnya kejujuran, pentingnya transparansi, pentingnya tanggung jawab, ya, pentingnya aturan-aturan itu ditegakkan. Banyak kasus-kasus di mana aturan-aturan itu perlu ditegakkan secara adil. Dan ketika masyarakat merasakan adanya satu ketidakadilan, maka itu akan menjadi perbincangan politik. Ya, sehingga setiap permasalahan betul-betul harus dilaksanakan dan ditegakkan sesuai aturan, sesuai hukum. Dan harus berlaku adil kepada siapapun. Karena penerapan hukum itu harus berlaku adil. Siapapun harus disesuaikan dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan ini tentu banyak. Ada peraturan tingkat pusat,
ada peraturan tingkat provinsi, ada peraturan tingkat kabupaten kota. Bahkan peraturan tingkat kecamatan, lurah itu juga, desa itu masih ada juga. Nah, ini peraturan-peraturan ini harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan dan juga menjadi bagian dari pesan-pesan politik. Seperti seorang camat menyampaikan pentingnya melaksanakan hidup bersih di wilayah kecamatannya kepada warganya, itu juga bagian dari pesan-pesan politik. Ya. Seorang wali kota yang menyampaikan pentingnya kedisiplinan berlalu lintas, itu juga bagian dari pesan-pesan politik. Nah, saudara sekalian, ini ada 7 bidang kajian dalam ilmu politik yang bisa menjadi pesan-pesan politik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi konten dari pesan-pesan politik itu tergantung pada bidang yang dikaji, tergantung pada bidang yang disampaikan oleh komunikator itu. Sehingga bidang-bidang inilah nanti yang akan terus mewarnai perbincangan-perbincangan, pertukaran-pertukaran pesan politik, baik secara langsung, tatap muka maupun menggunakan media. Terus kalian, inilah bidang-bidang yang akan menjadi konten, akan menjadi isi pesan dari perbincangan-perbincangan politik atau dalam proses pertukaran pesan antara komunikator politik dan khalayak politik, ataupun dalam perbincangan-perbincangan di media yang membahas berbagai aspek cakupan politik itu yang begitu luas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.